الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anzil wa barik ala hadza nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal kiram, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid raya Al-Ihsan, adik-adik yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad, nasihat terhadap hamba-hamba Allah. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di halaman di saya 28, di situ ada berapa? Makalah yang ke-29 30. Makalah yang ke-30. Halaman 127. Tapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, guru-guru kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, jika mereka semua pada hari ini Allah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan akhirat. Al-Hadiniyah wa billahi shalihah wa Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah yang kedua Pak Haji kita bacakan untuk diri kita khusus yang sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan dunia akhirat kita. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasa ya kalau udah hujan begini-begini. Kita lanjutkan Pak Haji diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada malam hari ini kita akan diskusi terkait dengan makalah yang ke-30. Tapi sebelum kita lanjut ke 30 ya, kita sedikit mengulang makalah yang kemarin yang ke-29. Kita ngambil intisarinya ya. Baik, kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tasya wal 29 dari Ham Al-Laffaf rahimahullah ta'ala. Kita mundur satu ya, 29. Sesungguhnya beliau berkata, arba'atun ada 4 ya. Kalau kita minta 4 perkara itu ya,
fa akhtana tariqu. Jadi fa wajadnaha fi arba'atin ukhra. Kita terkadang Pak Haji meminta 4 perkara, tetapi caranya kurang tepat. Lalu ketika caranya kurang tepat, muncul 4 perkara yang berbeda dari yang awal, ya. Atau kita bisa pahami dari makalah ini, kita terkadang meminta, ya, dalam hal ini contohkan 4 perkara, tetapi yang muncul, yang kita dapati 4 perkara yang berbeda dari yang kita minta. Apa perkara yang pertama? Ya. Talabna al-ghina al-yasar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekayaan. Apa yang dimaksud kekayaan? Imam Nawawi menjelaskan kekayaan maksudnya adalah kemudahan. Fil mali, di dalam harta. Fa wajadnahu, akan tetapi kemudahan itu ya, wajadna fil qanaah. Ya. Kemudahan itu muncul karena qanaah, karena sifat kita yang qanaah. Ya. Kekayaan itu muncul Pak Haji karena kita punya sifat qanaah. Ya. Orang nggak akan dikatakan kaya kalau tidak memiliki sifat qanaah. Ya. Apa maksud qanaah? Adalah yang paling simpel adalah orang yang selalu merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ya. Apa ulama-ulama sufi katakan puas seperti apa? Yang dimaksud dengan puas adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah yang hakikatnya menurut Hamad al-Lafaz adalah kekayaan, kemudahan dalam harta. Ya. Bukan kekayaan dalam halnya memang kaya tetapi tidak memiliki jiwa atau sifat atau di hatinya tertanam rasa qanaah cukup. Maksudnya apa? Ai fi ridha bil qismati fi syukuril qalb inda adamil ma'lufat. Ketika pada posisi kita Pak Haji berada pada dalam kekurangan, berada pada sisi yang tidak seharusnya, maka hati kita tetap mensyukuri. Hati kita tetap berada pada posisi baik, yaitu mensyukuri dan bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Ridho dengan bikis mati fi syukuril qalb. Ridho kita terhadap apa yang telah Allah berikan, maka hasilnya adalah rasa tenang dalam hati. Nah, itu orang kaya itu pengennya tenang. Ya, orang yang memiliki kekayaan pengen tenang, tapi yang muncul bukan ketenangan, malah aksudan. Malah berbeda daripada itu. Orang yang kaya belum tentu memiliki ketenangan, tetapi orang yang qanaah, ya, orang yang qanaah dengan apa yang telah Allah berikan, dia cukup, dia mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan, maka hatinya itu tenang. Ya. Yang kedua Pak Haji, wa talabna roha, zawal al-masyaqqah fi thawrah. Fi thawrah itu maksudnya kasratul mal. Kita inginkan ketenangan, leha-leha atau istirahat dengan keadaan yang kasratul mal, banyak harta. Fawajadna fi qillatil mal. Tetapi rasa tenang, rasa istirahat itu muncul bukan karena kita banyak harta, tapi muncul karena fi qillatil mal. Fi qillatil mal. Maksudnya apa? Ketika kita punya sedikit harta, justru malah kita bisa beristirahat. Kalau kita memiliki banyak harta, tidak bisa, sulit untuk istirahat. Wa talabna ladzat, ya, biharawiyati dzauq wa nurul basar wal khudul marjul. Kita meminta ladzat, kenikmatan-kenikmatan Pak Haji di dunia ini. Ya, ladzatu fi ni'am. Segala macam bentuk kenikmatan kita meminta. Ya. Kita pengen makan ABC, kita pengen menikmati ABC, mata kita ingin kita manjakan.
Tapi apa? Fawajadnaha ya ladzat, kita menemukan kenikmatan itu apa? Fil badani sehat. Dalam badan yang sehat. Buat apa kita punya harta banyak, bisa menikmati apapun tapi badan kita enggak sehat? Ya. Kita pengen menikmati seluruh kenikmatan dunia, ya. Makan makanan kita pengen makan, tempat yang baru kita pengen pergi. Tapi apa? Sesungguhnya kenikmatan itu, fawajadna ladzat, kenikmatan itu terletak pada hati atau badan yang sehat. Sama seperti wa talabna al-ilma fi batni sab'i. Kita meminta ilmu dalam keadaan perut yang kenyang, tetapi sebenarnya ilmu itu datang dalam keadaan perut yang lapar. Nah, tadi sebagai mukadimah kita lanjutkan kepada makalah yang al-makalah itu salatu, makalah yang ke-30. Dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, an Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajah, innahu qala, sesungguhnya ya, Ali bin Abi Thalib berkata, ya, arba'atu asya, ya, qaliluha katsirun, ya. Qaliluha katsir. Qaliluha katsir. Ada 4 perkara, Pak Haji, ya, yang sebenarnya itu sedikit saja tapi itu bermakna banyak. Sedikit saja itu bermakna lebih, ya, dahsyat. Ya. Fayata'adzan nas bidzalikal qalil. Terkadang kita itu merasa tersiksa walaupun dengan 4 perkara tadi yang sedikit. Terkadang ya, fayata'adzan nas, ya, kalau di terjemahan itu terkadang manusia merasa terbebani, ya, atau merasa sakit walaupun itu hanya sedikit saja, ya. Yang pertama al-wajah, al-alam, ya. Al-wajah al-alam, ya. Maksudnya apa? Sakit, Pak. Sakit datang kepada diri kita walaupun sedikit, itu rasanya besar sekali, berat sekali. Yang kedua al-faqru, kefakiran, ya. Faqada ma yahtaju ilaih, ya. Berada pada posisi tidak diberikan kemungkinan, ya. Mau beli makanan enak nggak mungkin, ya. Mau kemana-mana mudah tidak mungkin, ya. Memiliki apapun tidak mungkin, mencukupi kehidupan tidak mungkin. Nah, ini dikategorikan atau dipahami oleh mualif kitab bahwa al-faqru adalah kehilangan sesuatu yang dibutuhkannya, ya. Tadi sakit sedikit saja itu besar bagi kita. Fakir, ya, kehilangan kemampuan dalam hal ini, ya, itu walaupun sedikit saja itu berat bagi manusia. Wanar, dan api, ya, api walaupun itu sedikit itu rasa yang sangat perih gitu, ya. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa di bawah kulit manusia itu ada saraf sakit, ya. Jadi ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada manusia, dan ketika kulitnya itu hancur diganti, ya. Dan nadru dan gue diganti kulitnya yang lain, liyadzuqul adzab. Alhamdulillah. Biar manusia atau orang tadi, ya, merasakan siksanya azab. Jadi di bawah kulit manusia itu ada ada saraf yang memberikan informasi ke otak bahwa itu ada sakit. Jadi kalau panas tadi, ya, api terkena kulit manusia itu sakit sekali, walaupun itu hanya sedikit. Wal adawah, ay qasdul idrar mubkinun fil qalb. Maksudnya apa? Sedikit saja ingin hati
pengen orang lain itu merasa sulit, itu walaupun sedikit di hati kita itu besar, itu berat, karena hati kita itu ya menginginkan orang lain itu celaka lah. Lalu ada sebuah hadis, qala Rasulullah SAW telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, ra'sul aqli ba'dal imani billah ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Ya. Ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Ya. Beberapa ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah, dari Hurairah, dengan kualitas sanad hadis dhaif marfu ila Nabi Muhammad SAW. Hadisnya dhaif. Ya. Dari beberapa kalangan hadis yang itu dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad. Tetapi dalam hal ini makna yang terkandung itu sangat dalam, Pak Haji. Ya. Jadi ra'sul akli, sesungguhnya sesuatu yang menepati paling tinggi, ya, setelah iman kepada Allah adalah apa? At-tawaddudu ilan nas. Berbuat baik, Pak Haji, kepada manusia. Nah, dalam hadis ini ya ditegaskan bahwa berbuat baik kepada manusia apapun bentuknya, ya, berbuat baik kepada manusia apapun bentuknya, maka itu posisinya setelah iman billahi ta'ala, iman kepada Allah. Ingat Pak Haji, di sini menggunakan kata-kata anas. Apa maksudnya anas? Ini maksudnya umum manusia. Ya. Berbuat baik kepada manusia. Tidak ada pembatasan. Berbuat baik hanya sesama muslim, enggak. Berbuat baik hanya kepada keluarga, enggak. Tapi anas, manusia Pak Haji, keseluruhan. Berarti berbuat baik kepada manusia itu memiliki posisi yang kedua, ya, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu waqala Sayyidina Sulaiman alaihissalam, telah berkata Nabi Sulaiman alaihissalam li ibni, untuk anaknya, wahai anakku, terjemahan begini, wala tastakthir ayyakuna laka alfus sadiqin fa alf qalil. Janganlah kalian merasa banyak walaupun kalian memiliki 1000 kawan. Sesungguhnya 1000 kawan itu sedikit, ya. Wala tastakil ayakuna laka adwan wahidan fal wahid katsir. Dan juga kalian jangan merasa remeh hanya memiliki satu musuh. Sebenarnya satu musuh bagi kita itu adalah banyak. Kalau dilihat kenapa banyak lagi? Karena posisinya adalah kita diminta, ya, orang Islam diminta, kita yang beriman kepada Allah diminta untuk berbuat baik kepada manusia. Ketika kita diminta untuk berbuat baik kepada manusia, maka kita tentu diminta untuk tidak menjadikan manusia sebagai lawan kita. Karena dalam nasihat ini, ya, satu saja musuh itu banyak. Tetapi berbeda dengan teman. 1000 teman jangan dianggap banyak, karena 1000 itu adalah sedikit menurut, ya, wasiat yang dikatakan oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam ketika mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wal maqalatul hadiyatu wa thalathun, maqalah yang ke-31, An Hatim al-Asam rahimahullah, ya, dari sahabat baginda Nabi Muhammad Hatim al-Asam, ya, annahu qala, ya, sesungguhnya beliau berkata, arba'atu asya'in la ya'rifu qadarha illa arba'ah. Ada 4 perkara Pak Haji yang kita akan tersadar
saat kita mendapatkan 4 perkara. Ya, kami ulangi, ada 4 perkara yang akan menyadarkan kita karena kita berada di 4 perkara. Ya. Cepat atau lambat kita akan merasakan itu. Ya. 4 perkara yang akan kita rasakan, ya, dan dengan 4 perkara. Ya. Minal ajnasi fa inal asya innama ya'rifu bididdih. Dengan kebalikannya. Asyabab, masa muda, la ya'rifu qadaruhu illa syuyukh. Pak Haji, kita nggak akan tahu dan kita nggak akan sadar ketika kita masih muda kecuali pada saat kita umur sekarang. Yang dulu rambut kita hitam, sekarang sudah mulai putih, Pak Haji. Kita baru sadar tuh. Ternyata Allah menetapkan. Bahkan dalam syair Arab berbunyi berkata, innal waqt kasayf fa in lam taqtahu qata'ak. Waktu, Pak Haji, seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka waktu akan menebas kita. Yang dimaksud apa? Masa muda kita, Pak Haji, begitu cepat akan berlalu, dan ketika sadar adalah ketika kita sudah menjadi suyuh, atau kita sudah menjadi orang yang tua. Ya. Di sini al-musannif mengatakan ahlul humum, ahlul huruf. Maksudnya apa? Orang yang memiliki keterbatasan. Ya, mau jalan jauh udah nggak bisa. Ya, mau olahraga jauh nggak bisa. Kita akan sadar dengan apa? Kita akan sadar dengan waktu ketika kita menjadi ahlul huruf, orang yang memiliki keterbatasan di dalam umur, di dalam usia, dalam kekuatan. Yang selanjutnya, kita akan tersadar wal afiyatu an dawafil makruh, ya. La ya'rifu qadara illa bi ahlil bala. Sesungguhnya kenikmatan sehat itu tidak akan pernah dirasakan dan tidak akan pernah diketahui kecuali hanya orang yang berada pada posisi dalam sakit. Ya. Kita akan menikmati, kita akan menyesali waktu kita sehat tidak digunakan pada saat kita dalam keadaan sakit. Ya. Wasihha la ya'rifu qadaraha illa bil mard. Nah, sama Pak. Di dalam waktu sehat kita nggak akan mengetahui kecuali dalam keadaan sakit. Nah, sama. Wal hayatu la ya'rifu qadra illal maut. Ya. Dan hidup tidak akan kita ketahui dan kita merasakan kecuali kita ketahui pada saat kita sudah meninggal dunia. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh syair Abu Nuwas, ya, dalam syairnya Fi Bahril Tawil, ya. Beliau mengatakan membuat syair, dzunubi in fakartu fiha katsira wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa. Ya Allah, dosaku kalau aku pikir-pikir itu banyak, tetapi aku tidak khawatir dengan dosa yang banyak. Karena apa? Karena rahmat Allah, rahmat Tuhanku, ya, terhadap dosa-dosaku itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa ma ta'anni fi shalih in amaltu walakin fi rahmatillahi atma. Saya tidak pernah merasa dengan perbuatan saleh, dengan perbuatan saleh saya merasa cukup. Kenapa? Karena saya akan merasa haus dengan rahmatnya Allah. Wallahu maulal ladzi wa khaliqi. Dan Allah lah Tuhanku, dan Allah lah yang menciptakanku. Wa inni lahu 'abdun ukir wa ahli. Ya, sesungguhnya aku kepada Allah hamba yang menyatakan dirinya hamba, dan aku khudu kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Fa iyyaku ghufran fadzalika rahmah. Kalau Allah, ya,
mengampuni aku maka itu adalah rahmat bagi aku. Wa in takul ukhra fama ana asta. Kalau Allah tidak mengampuni aku, maka apa yang akan aku perbuat? Sama seperti halnya syair Abu Nuwas yang sering dibacakan oleh santri-santri ya. Nah, fa in lam ilahi lastu lil firdausi ahlan. Fa in tatrudhu faman arju siwa. Ya Allah, dosa aku itu banyak, mislu dari rimal. Nah ini Abu Nuwas juga ini. Seperti butiran-butiran pasir. Ya di akhirnya fa in tatrudhu faman arju siwa. Ya Allah, kalau engkau menolak permohonan ampun aku, taubat aku, kepada siapa aku akan meminta, ya bahasa gitu. Ya, karena sudah dalam sekali Pak. Jadi Abu Nuwas mensyairkan bahwa ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Ya Allah, aku bukan kelompok orang yang akan diberikan firdaus, tapi aku juga nggak kuat, nggak sanggup di api neraka, panasnya api neraka. Nah ini ya, ini salah satu ya, syair dari Abu Nuwas. Kalau kita kenal Abu Nawas. Ya, kalau di sini musannif mengatakan Abu Nuwas bidom min nun, ya, Nuwas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, wa man arada ayyukifallahu ala qubihi a'malihi wa la tansyur lahu diwanan. Kalau ada orang Pak Haji yang berkeinginan untuk tidak disebutkan kejelekan keburukannya di hari akhir, dan juga tidak dibabarkan, dipaparkan, diperlihatkan segala macam bentuk keburukannya, fal yad'u, maka cobalah kita berdoa bihadi doa. Maka cobalah kalian umatku, kata baginda Nabi Muhammad, doa dengan doa seperti ini fi duburi kulli sholat, di setelah waktu sholat doanya ya. Jadi kalau ada dari kita yang pengen, kita pengen, bukan ada yang pengen Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, tutupi segala macam keburukan kita, dan tidak membuka segala macam aib kita, maka kita diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa ini fi duburi kulli sholat, di setiap akhir sholat. Apa doanya? Wahwa Allahumma, ya Allah, inna maghfiratak arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu sangat aku harapkan. Wa inna rahmatak awsa' min dunubi. Sesungguhnya rahmatmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosaku. Allahumma in lam akun ahlan, ya, an ablugh rahmatak farahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'ta kulli syai'in ya arhamar rahim. Ya Allah, kalau aku memang bukan orang yang pas untuk mendapatkan rahmatmu, maka aku mohon ya Allah, jadikanlah aku orang yang pas untuk mendapatkan rahmatmu. Ya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya rahmatmu sangat luas. Wa anta ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahim. Wahai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pak Haji, inilah yang yang diwasiatkan, yang dihadiskan kepada kita dari baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan orang-orang yang menginginkan di hari akhirat nanti mendapatkan kemudahan-kemudahan. Baik, mungkin ya, kemudian kita sampai ke sesi terakhir dan jawab. Jadi ada beberapa orang yang 30 dan 31 dari Rasulullah dan hadisnya berbahagia bagi jemaah yang belum belajar untuk menyampaikan pertanyaan. Ada? Kalau tidak, ada mempunyai kesimpulan.
Pak Haji. Sebenarnya ada benang merah Bapak Ibu sekalian di dalam dua makalah ini. Dan kenapa tadi di awal kita setidaknya mengulang makalah yang ke-29. Kalau kita lihat dari kandungan-kandungan makalah yang kita baca tadi, yang kita diskusikan tadi, sebenarnya benang merahnya adalah beberapa dari makalah itu menegaskan dan memberikan ketegasan. Sebenarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang pada makalah ke-31 itu juga menjelaskan bahwa pada satu ketika kita berada pada titik yang berbeda. Manusia pada satu ketika akan berada pada titik yang berbeda, Pak. Kita akan berada pada titik yang berbeda. Tapi ketika kita berada pada titik yang berbeda, pada saat itu juga kita sadar bahwa dahulu yang kita telah lakukan adalah memiliki kekurangan. Karena tadi waktu berlalu tidak bisa diganti. Selanjutnya, kalau kita lihat di makalah yang ke-30, itu juga menegaskan, Pak Haji, bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini, walaupun itu sedikit, tetapi terkadang sangat besar bagi kita. Seperti halnya sakit, seperti halnya fakir atau kekurangan, seperti halnya neraka, api, seperti halnya permusuhan. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, terkadang kita merasa itu sangat besar. Tetapi ketahuilah Pak Haji, bahwa di dalam makalah ini, seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikategorikan oleh ulama sebagai hadis marfu, tetapi kita bisa memahami bahwa bagaimana kita diminta selalu berupaya dan berusaha berbuat baik kepada orang lain. Nah, tetapi ketika kata-kata orang lain itu tidak tertuju pada satu kelompok aja, Pak Haji. Ya, karena menggunakan kata-kata annas, manusia. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW dikirim ke dunia ini untuk memberikan rahmatan lil alamin, seluruh manusia. Nah, bagaimana posisinya ketika manusia sudah menjadi menjadi orang yang selalu berupaya memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, pada saat manusia tidak sadar dengan perbuatan itu, tidak sadar dengan apa yang dilakukan, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain, ingatlah, pada satu ketika kita akan menjadi orang yang di titik berbeda. Kita saat ini muda, pada satu ketika kita akan menjadi syuyukh, kita akan menjadi tua, bahkan kita menjadi orang hurung yang memiliki keterbatasan. Oke, ketahuilah pada saat kita sehat, pada satu ketika kita ahlil bala, kita berada di ujian, kita berada dalam memiliki sakit. Baik, ketika kita sehat, ketahuilah pada satu saat kita akan mendapatkan sakit. Dan ketahuilah Pak Haji, semua manusia ya, itu pasti akan mendapatkan, semua makhluk hidup. Ketika kita hidup, maka pada satu ketika kita akan mendapatkan satu yang disebut dengan kematian. Nah, kembali lagi, kalau kita hubungkan dengan makalah yang 230, bahwa kehidupan ini sebenarnya dititik beratkan untuk bagaimana kita bisa berbuat baik untuk diri kita dan berbuat baik untuk orang banyak, karena posisinya berbuat baik untuk orang banyak juga memiliki posisi tertinggi setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan ya, tidak akan memberikan manfaat jika tadi ya, ridho Allah itu tidak ada pada dalam diri kita. Seperti halnya yang Abu Nawas berikan dalam syairnya, ya, amal solehku tidak akan bermanfaat bagi aku karena aku tidak akan pernah merasa puas dengan amal solehku, yang aku akan tetap merasa lapar atau haus, yang akan terus aku cari adalah
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud dari rahmat itu adalah rahmat di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan itulah yang menjadi pesan bahwa dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita cara mendapatkan itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad, ya. Nasihat, sebenarnya ini adalah nasihat Pak Haji. Kitab ini berisi seluruhnya nasihat kepada kita, ya. Nasihat-nasihat kepada kita tentang bagaimana kita melakukan atau menjalankan kehidupan ini sebagai manusia. Memang pada satu sisi kita ditegur dalam kitab ini, ditegur dengan keras. Tapi pada satu sisi kita ditegur untuk kita berpikir bagaimana kita bisa memposisikan dan memanfaatkan waktu, ya tadi 4 waktu yang kita pernah merasakan, dan pada satu ketika kita akan merasakan waktu yang di waktu yang berbeda dengan keadaan yang berbeda dari posisi yang awal. Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Selanjutnya sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita, para muhsin muhsinat, dan kepada pengurus masjid seluruhnya, dan juga kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-Hadiniyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma fi ma tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.